Ara, bocah yang terkenal di media sosial karena tingkah uniknya kali ini menuai kontroversi setelah ucapannya yang dianggap merendahkan para buruh pabrik viral di media sosial. Pernyataan Ara tentang wajahinya seperti teteh-teteh bubaran pabrik memancing kemarahan netizen yang budiman. Terlebih, orang tuanya justru tertawa dan terkesan mendukung. Dalam video yang beredar, Ara tampak meminta pelembab wajah pada ibunya agar kulitnya tidak terlihat hinyai. Namun, komentar Ara berikutnya dinilai menyinggung banyak pihak. Dengan gaya bicara khasnya, Ara menyebut tidak ingin kulitnya terlihat hinyai seperti teteh-teteh bubaran pabrik. Apa itu teh? Lembab biar kulit hinyai. Hinyai? Iya, Hinyai itu kayak gimana? biar nggak kayak teteh-teteh bubaran pabrik, Pak. Mana pernah lihat teh bubaran pabrik? Pernah, Pak. Terus? Mukanya hinyai. Hinyai? Reaksi kedua orang tuanya yang malah tertawa dan tidak memberi teguran justru semakin memperparah situasi. Menanggapi viralnya video ini, psikolog Lita Gading ikut angkat bicara dan menyoroti sikap orang tua Ara. Ia mengaku heran dengan sikap orang tua yang tidak memberikan pemahaman tepat pada anaknya. Lita Gading menekankan bahwa orang tua seharusnya lebih peka sebelum mengunggah konten di media sosial. Tidak hanya itu, Lita Gading juga secara tegas mengingatkan potensi eksploitasi anak dalam kasus ini. Harus memperhatikan dulu, ada nggak bahasanya yang bikin resah gitu loh, ada nggak bahasanya yang bikin menyinggung perasaan orang dan sebagainya. Harusnya orang tuanya yang ngontrol. Jadi sekali lagi ya, kalau sampai nih orang tuanya seperti ini terus, saya akan laporkan ke perlindungan anak, karena ini sudah merupakan sebuah eksploitasi anak yang tidak benar, apalagi untuk konsumsi publik dan untuk meningkatkan engagementnya. Ia bahkan menyatakan tidak segan melaporkan orang tua Ara ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI jika eksploitasi ini terus berlangsung. Mega Valentina, ibu Ara, hingga kini masih memilih diam meski banyak sindiran dari netizen yang budiman terkait pernyataan anaknya tersebut. Sikap diam orang tua Ara malah makin mengundang cibiran netizen yang berbakti yang menyebutnya kurang peka terhadap masalah. Mah minta pelembabnya, sampai mukanya enggak hinyai katanya, seperti teteh-teteh bubaran pabrik. Aduh, ampun, anak kecil udah bisa ngomong kayak begitu ya. Aneh saya nih. Yang ngajarin siapa? Orang tuanya malah ketawa dan merespon hal tersebut. Harusnya kasih tahu sama anaknya tuh gimana, nggak boleh ya ngomong kayak begitu. Itu namanya merendahkan orang. Kok anak sekecil itu bisa ya gitu loh ngomong seperti itu gitu loh, yang tidak tersaring oleh orang tuanya. Orang tuanya malah mendukung, malah ketawa, malah harusnya ya sebelum memposting harus memperhatikan dulu, ada nggak bahasanya yang bikin resah gitu loh, ada nggak bahasanya yang bikin menyinggung perasaan orang dan sebagainya. Harusnya orang tuanya yang ngontrol. Jadi sekali lagi ya, kalau sampai nih orang tuanya seperti ini terus, saya akan laporkan ke perlindungan anak, karena ini sudah merupakan sebuah eksploitasi anak yang tidak benar, apalagi untuk konsumsi publik dan untuk meningkatkan engagementnya. Nah, itu jangan sampai kayak begitu gitu loh. Ini orang tuanya mau cari duit tapi melalui jalurnya Ara. Apa-apaan sih kayak begini orang tua? Ini namanya benar-benar eksploitasi loh. Anda mendapatkan uang dari Ara. Harusnya kalau Anda mau meningkatkan follower Anda, ya pakai nama Anda sendirilah. Jangan pakai nama Ara. Ara dijual dalam tanda kutip untuk mendapatkan penghasilan untuk Anda. Sekali lagi saya keras ya sama kalian ya. Orang tua yang seperti ini tidak patut menjadi contoh semua orang. Apalagi ini mengeksploitasi anak. Anak menghasilkan uang, endorse ke TV segala macam, itu dibayar. Podcast juga dibayar. Jangan sampai Anda berdalih bahwa uang itu hanya untuk Ara, tapi itu untuk kebutuhan Anda sendiri dan kebutuhan engagement Anda. Paham? Sekali lagi ya, saya tidak mau ada lagi eksploitasi seperti ini. Untuk para TV dan semua para podcast, jangan mempublish anak-anak seperti ini. Ini bukan contoh yang baik. Oke? Walaupun anak ini tidak bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah, harusnya orang tua yang menyaring masalah ini. Ingat itu. Saya kemarin ngomong baik-baik, sekarang saya keras. Jangan sekali-kali lagi Anda sebagai orang tuanya tidak bisa menyaring apa yang harus diucapkan sama anak yang sekecil itu. Paham? Salam, Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
Menurut gue ya udah sih buat blundernya. Kemarin kan udah nih buat blunder soal nanyain agama, terus juga nyuruh-nyuruh pakai hijab, ngebeberin strategi cara jualan dia di sekolah. Ini malah blunder lagi, bawa-bawa teteh-teteh yang baru keluaran pabrik katanya mukanya hinyai. Ini gue nggak sarkas, gue memang bilang dia itu pinter untuk seusianya. Gue salut banget sama pola pikirnya Ara. Tapi kan tetap sepinter-pinternya anak kecil, kalau misalkan masih belum cakap umur ya tanggung jawabnya orang tuanya. Masa sih babu-bubu Ara tuh nggak bisa menilai gitu loh apa yang diucapkan oleh anaknya itu apakah sensitif atau tidak. Kan sebelum diupload di sosial media pasti di review dulu dong ya sama babu-bubunya Ara. Berarti perkataan Ara seperti itu dan bisa diupload ke sosial media menurut baba dan bubunya Ara juga oke-oke aja ya, itu tidak sensitif. Padahal teh ya Ara kan perempuan, terus bubunya Ara juga perempuan, istri dan anaknya baba juga perempuan. Gak lucu aja sih kalau misalkan dijadiin lawakan di suatu video yang bisa dibilang itu tuh mau jadi perbandingan dia lah. Ayolah, udah cukup, kasihan anak lu. Ini siapa nih yang protes kemarin di konten aku sebelumnya yang aku mau komentarin parenting dari ibu bapaknya si Ara. Terbukti kan ya memang nggak salah anak kecil itu. Parenting dari kedua orang tuanya itu yang memang benar-benar harus diperbaiki. Kenapa? Pertama, waktu itu pernah rame Ara ngatain outfit tukang cabe. Dapat dari mana? Dapat dari auntinya ya kalau nggak salah. Nah, coba kita pikir secara logika, anak sekecil itu paham apa outfit tukang cabe, mereka dia lihat di mana, sedangkan tontonan anak-anak kecil ini yang paling kartun atau lingkungan mereka ya teman-teman mereka itu sendiri. Tahu dari mana dia outfit tukang cabe kalau bukan ada orang dewasa yang ngasih tahu atau dia pernah mendengar orang dewasa mengucapkan hal tersebut. Terus sekarang rame lagi Ara pas lagi ngobrol sama ibu bapaknya itu, dia ngomongin hinyai gitu. Nanti hinyai kayak mbak-mbak bubaran pabrik. Coba lagi dipikir secara logika, anak sekecil itu paham dari mana bau hinyai itu seperti mbak-mbak teteh-teteh bubaran pabrik. Dan yang gongnya lagi ada something wrong yang terjadi sama kedua orang tuanya. Ketika anak itu ngomongin teteh-teteh bubaran pabrik itu bau hinyai, emaknya di belakang itu cuma nyengir. Kalau lu mikir ya, secara logika, refleks aja. Kalau misalkan ada anak kecil ngomong kayak gitu, pasti kita langsung kayak, nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh, itu nggak bener. Teteh-teteh bubaran pabrik itu mereka bau hinyai karena apa? Karena mereka bekerja seharian. Mereka bekerja untuk apa? Untuk menghidupi keluarga mereka di rumah. Ara nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak boleh merendahkan orang, itu kata-kata yang tidak benar. Anak sekecil itu tahu dari mana kata-kata kayak gitu kalau bukan orang tuanya pernah nyebutin itu, kalau bukan dia pernah lihat orang dewasa ngelakuin itu. Hal-hal kayak gini memang bukan urusan kita ya, itu anak orang, tapi jangan dinormalisasi. Karena apa? Karena anak kecil itu ngebentuknya itu dari dia kecil. Kalau udah dewasa itu udah susah, dia udah kebiasaan dengan kebiasaan yang dia bawa dari dia kecil. Kita nggak tahu guys nasib orang tuh kayak gimana. Mungkin sekarang Ara dari kehidupan yang berkecukupan, dia dari kedua orang tua yang mampu, tapi kita nggak pernah tahu nasib ke depan bakal kayak gimana. Gue gedek banget ya, sorry, gue gedek banget pas maknya Ara cuman senyum-senyum doang pas Ara ngomong kayak gitu. Dan perasaan teteh-teteh bubaran pabrik itu pada cantik-cantik, bahkan lebih cantik mereka dibanding gue. Anak kecil tuh jangan dibiasain sama kalimat-kalimat kayak gitu. Kalau misalkan lu sama orang dewasa gitu lagi ngegibah ya udah sok gitu urusan lu. Tapi anak kecil jangan dibiasain mendengar kata-kata yang sering lu keluarin sehari-hari. Apalagi kalimat-kalimatnya kayak gitu. Nanti dia menjadi manusia yang arogan, manusia yang sombong, suka merendahkan orang lain ketika dia dewasa. Tapi kan dia masih kecil kak, justru masih kecil itu kamu harus ajarin. Beneran banyak banget contoh orang-orang yang memang dari kecilnya udah dibiasain dan dibiarin gitu aja ketika dia mengeluarkan kata-kata merendahkan, menghina orang lain. Itu sampai dewasa dia menjadi manusia yang menyebalkan. Dia suka ngerendahin orang. Jadi dia gak punya temen. Dia dijauhin orang-orang. Karena apa? Karena orang gak nyaman deket-deket sama dia. So guys ya, mungkin aku juga pelajaran kali ya yang bakal jadi orang tua insya Allah, dan kalian semua yang punya anak, jangan dibiasain kata-kata kayak gitu. Misal kalian mau gibah sama teman-teman kalian, sok aja gitu. Jangan sampai anak-anak kalian denger, yang mana nanti akhirnya mereka niru kelakuan kalian. Oke, have a good day. Jadi hari ini, tadi tuh aku lihat di platform sebelah bahwa ada viral nih sebuah video yang isinya emang anak kecil yang suka dikontenin sama orang tuanya. Dan kali ini anak kecil itu bilang bahwa dia tuh pengen pakai skincare supaya wajahnya nggak hinyai gitu, kayak mbak-mbak bubaran pabrik. Kayak teteh-teteh yang bubaran pabrik. Cenah gue ya ngelihat itu teh ya gitu, ngelihat itu tuh kayak gini, gue nggak pengen ngejudge sama sekali, tapi gue agak khawatir sama anak ini. Karena kalau kata orang Sunda mah itu namanya kokolot begok ya.
Jadi bicaranya seperti orang dewasa, dan untuk umurnya sebenarnya tidak terlalu wajar nih ngomong seperti itu gitu. Apalagi konteksnya adalah membandingkan diri sendiri dengan teteh-teteh bubaran pabrik. Pertanyaan pertama, emang kenapa teteh-teteh bubaran pabrik? Mereka cari duit halal ya. Terus udah gitu, nomor 2, emang kenapa kalau hinyai atau berminyak ya mukanya? Kan habis kerja seharian, bukan habis ngerampok, ya nggak? Terus nomor 3, kalau emang pengennya mukanya nggak berminyak, bilang aja, aku teh pengen pakai skincare mah, soalnya aku nggak pengen muka aku berminyak, tanpa harus merendahkan orang lain. Kalau yang kayak gini-gini kan kesannya kayak itu kayak hal biasa aja buat kita-kita yang nggak kerja di pabrik. Tapi bagaimana dengan perasaan mereka kalau mereka nonton nih, ya nggak? Nah, nomor 4, ini sebenarnya yang paling mengganggu gue sih. Anak sekecil itu pakai skincare. Maksud gue, waktu anak gue kecil dan waktu gue kecil, skincare yang gue kenal itu cuman baby lotion aja, dan itu pun dipakainya hanya setelah mandi, teman-teman. Jadi kalau sekarang ada skincare khusus buat anak-anak, mungkin gue nggak tahu ya. Dan misalnya pun gue tahu, ya nggak apa-apa, bagus kan tandanya gitu. Cuman dari mana dia bisa mengetahui bahwa kalau tidak memakai skincare, banget teh kerhinyai gitu. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita mau lihat entengnya tuh tadi ya, tapi kalau kita mau lihat masalahnya lebih dalam lagi, ini kan sebenarnya anak kecil itu kan peniru ulung ya. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita buat di depan mereka, sudah pasti mereka akan mengcopy perkataan dan perbuatan kita, Besti. Itu udah nggak bisa disangkal lagi. Semua penelitian, semua kenyataan, semuanya bilang begitu. Jadi apakah terus anak itu salah? Tidak loh, Besti, anak itu nggak salah menurut aku. Yang salah adalah orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya 24 jam. 1, orang tuanya. Nomor 2, barangkali saudara-saudaranya. Nomor 3, kakek neneknya. Nomor 4, siapapun yang berinteraksi dengan dia secara dekat. Nah, ini jadi refleksi diri ya, Besti, buat aku. Karena anakku juga masih di bawah umur. Jadi ini aku anggap sebagai pengingat aja bahwa apapun yang kita omongin dari mulut kita, apapun konteksnya, harus sangat dijaga kalau kita sedang bersama-sama dengan anak kita. Soalnya kalau sampai mereka mengucapkan kata-kata dengan diksi dan pemilihan kata atau intonasi tertentu yang hanya dimengerti oleh orang dewasa, itu gak baik loh, Besti, menurut aku ya. Jadi ngontenin anak ya, banyak yang bilang itu eksploitasi dan sebagainya. Kalau menurut aku, well, my opinion doesn't matter in this case. Jadi bahwa aku setuju atau tidak sebenarnya itu tidak relevan, Besti. Yang relevan adalah aku ingin mengingatkan sama besti-besti aku di sini, kalau misalnya kalian kepikiran pengen bikin anak kalian jadi konten, coba pikirkan konsep yang sesuai dengan umurnya. Dan secara umum kita sebagai orang tua, baik yang ngontenin anak maupun yang bukan, kayaknya kita mesti berhati-hati sekali, Besti. Soalnya tanpa sosial media, soalnya gini loh, sekarang tuh yang mengganggu gue juga adalah ya, kalau anak berbuat sesuatu yang disalahin sosial media deh gitu kan. Tapi kadang-kadang kita menyalahkan sosial media karena itu adalah easy way out gitu. Sementara kita sendiri sebagai orang tua tuh enggan untuk berkaca sama diri sendiri. Udah bener belum kitanya? Gitu ya. Jadi gue berharap video-video viral seperti anak yang ngomongnya kayak orang gede lagi itu jangan ada lagi deh, Besti. Soalnya kasihan. Aku kasihan gitu. Aku kasihan sama anaknya, aku kasihan sama ibunya juga, walaupun mungkin ini salah ibunya dan bapaknya ya gitu. Tapi kasihan juga sama orang tuanya karena dihujat senegara ya. Dan tolong banget gitu, kalau misalnya mau bikin konten dengan anak-anak yang sesuai lah ya dengan umurnya gitu, dan jangan dimonetisasi lah gitu kalau menurut aku, kecuali mungkin anak kamu punya bakat mungkin menyanyi, menari, itu beda lagi ya. Tapi kalau yang kayak cuman gimmick-gimmick seperti itu, aduh. Tapi tunggu, kalau misalnya kamu tanya, jadi kakak sebenarnya setuju nggak sama konten-konten yang mengeksploitasi anak? Gue bikin jelas ya,
gue nggak akan pernah setuju sampai kapanpun. Nggak pernah, nggak setuju, dan nggak akan pernah setuju. But then who am I? I'm just another netizen. Oke Besti, kalau gitu semangat terus parentingnya. Ingat-ingat, lelah boleh, nyerah jangan. Ya iyalah, kalau nyerah anakku sama siapa?